Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu pesan kepada pemerintah negara Republik Indonesia, menyampaikan aspirasi dan juga rasa kecewa dari masyarakat suku Lampung yang ada di Kutai Kartanegara. Semoga ini bisa dijadikan sebagai bahan kajian dalam merumuskan peraturan-peraturan, baik peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami melihat adanya hal yang keliru di dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 33. Pada ayat 3 yang mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang menjadi catatan kita, sebesar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Ini diksi yang pertama. Secara harfiah dikuasai bukan berarti memiliki. Bisa saja, mungkin bisa dicontohkan, kita memiliki sebuah barang atau sebuah rumah ataupun sebuah kewenangan yang nanti bisa kita berikan atau kita limpahkan atau kita wakilkan kepada pihak lain dengan sebuah perjanjian atau sebuah surat mungkin yang akan kita keluarkan, yang sekarang kita kenal dengan surat kuasa, karena ini adalah sebagai bukti sebagai sebuah penguasaan. Nah, jika pun lahan yang ada sekarang dikuasai oleh negara berdasarkan amanat undang-undang yang ada, setidak-tidaknya pemerintah pun mestinya ada memegang semacam surat kuasa yang berasal dari masyarakat. Itu barulah saya pikir bisa dipergunakan kewenangan itu. Jadi kalau hanya sekedar bahasa menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai. Kalau hanya sekedar menguasai, istilah penguasai tanpa diperkuat oleh surat bukti penguasaan, saya rasa ini masih lemah. Jadi secara hukum ini masih lemah. Sampai hampir 1 abad sudah kemerdekaan bangsa Indonesia, rakyat kita belum benar-benar merasakan apa yang dikatakan sejahtera itu. Padahal kita tahu sendiri bagaimana kayanya Indonesia, betapa luasnya hutan-hutan Indonesia dengan kekayaan-kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya. Tapi kenapa tidak bisa memberikan manfaat? Kenapa tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat? Dan itu sudah saya sebutkan di lanjutan daripada kalimat pasal 33 ayat 3 tadi, bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandungnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini yang menjadi catatan. Apakah ini sudah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Atau kalau saya melihat sendiri di lapangan, keadaan yang saya tidak ingin terlalu meluas kemana-mana, melebar kemana-mana, mengambil gambaran, cukup di yang ada di daerah saya saja, di Desa Jembayan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil penelusuran saya beberapa waktu ini, saya banyak melihat, banyak menemukan. Disinilah letaknya sebenarnya permasalahan yang ada di negeri kita. Artinya ada sesuatu hal yang saya anggap ini sudah melanggar norma-norma peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kenapa saya katakan demikian? Lahan yang ada di Tanah Kutai sebelum negara Indonesia ini diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta, itu adalah merupakan hak-haknya masyarakat, hak-haknya masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Jadi itu sudah turun-temurun, mulai kakek, kemudian kalau kami istilahkan bapaknya kakek itu boyok, kemudian dari boyok ke dato sampai langkai tingkat yang 12 cangkah. Jadi berapa banyak sudah lapisan masyarakat yang ada yang tinggal di tanah Kutai ini, tinggal bahkan mungkin masyarakatnya ini ada juga yang menyebar ke daerah-daerah lain. Kalau kita tarik jauh ke belakang, karena mungkin dia akan seperti piramid, dari satu titik dia akan melebar ke bawah, semakin melebar, akan semakin melebar, tapi dia puncaknya cuma satu. Disitulah. Nah, kemudian belakangan dikatakan bahwa di Kutai ini tidak ada lagi tanah adat, tidak ada lagi tanah ulayat, semuanya punya pemerintah. Nah, ini bagaimana? Pernyataan itu justru dari orang yang saya pikir cukup berpendidikan, karena beliau orang yang sekolah tinggi, kemudian diberi jabatan, diberi kedudukan, dipercaya oleh masyarakat, diberi amanah untuk menduduki jabatannya, kemudian berlaku seadil-adilnya, sebijak-bijaknya dalam menyampaikan statement. Ini sedikit banyak sudah turut menjadi pelemah apa yang menjadi hak-hak masyarakat. Itu dari kepala daerah kita sendiri. Hal yang mungkin saya anggap ini sangat ironis. Harusnya sebagai seorang kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat daerah itu sendiri, diberikan amanah, diberikan tanggung jawab, bagaimana dia bisa memperjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.
Nah ini saya rasa kalau memang ada hal-hal yang banyak dipermasalahkan akhir-akhir ini oleh kalangan, berbagai kalangan, dari kalangan politik, dari kalangan mahasiswa, mereka tidak melihat hal yang lebih mendasar. Hal yang lebih mendasar, yakni apa? Kesejahteraan. Di mana letaknya? Di mana letak kelemahan kita? Dan saya menemukan itu, ternyata ini kelemahan kita. Bahwa ada hak-hak masyarakat yang dikuasai oleh negara, kemudian diberikan kepada atau diberikan hak pengelolaannya kepada mereka yang hanya, saya rasa, bisa menikmati hanya beberapa orang, hanya segelintir orang, tidak mewakili masyarakat yang banyak, apalagi masyarakat yang ada di sekitar. Nah ini yang menjadi penyesalan kami, kenapa hal ini dibiarkan terus-menerus, tidak dilakukan upaya-upaya untuk membuat perubahan. Apakah salah kiranya kalau pemerintah membuat sebuah kebijakan baru dalam rangka untuk perbaikan tersebut dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 33, Undang-Undang Pasal 33 ayat 3. Saya rasa ini tidak akan menodai konstitusi kita kalau memang ini tujuannya bukan untuk membuat sebuah keburukan, mendatangkan sebuah keburukan atau kerusakan, tetapi justru sebaliknya untuk membuat perbaikan. Ya tidak usahlah kita terlalu fanatik, apa ya istilahnya, kita harus bahwa konstitusi itu tidak boleh dirubah. Apakah kita akan terus bertahan kalau memang konstitusi itu kita pandang tidak akan memberikan manfaat untuk kita? Ya yang jelas untuk isi kan kita tidak perlu merubah seluruhnya, hanya hal-hal yang mungkin perlu kita perbaiki. Kan sudah ada beberapa kali amandemen undang-undang pasal di dalam undang-undang dasar itu, dan itu saya rasa sekarang sudah bisa kita terapkan, dan juga tidak berarti sesuatu yang besar bagi perubahan bangsa kita dengan merubah itu. Apakah itu akan menimbulkan misalnya perpecahan atau segala macam? Ya saya rasa itu yang saya ingin kemukakan, saya ingin utarakan. Saya pada tanggal 11 April menyimak dengan seksama apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, mereka yang sekarang lagi digodok pemikirannya supaya lebih intelek, supaya lebih cerdas dalam berpikir, dalam bertindak. Tapi saya melihat hal-hal yang dibicarakan dari dulu, ya saya rasa tidak ada perubahan apa-apa. Ya soal harga barang, ya soal kebijakan pemerintah, cuma itu doang yang dibahas. Tidak ada hal-hal yang baru, yang lebih spesifik. Saya rasa sifatnya lebih spesifik. Makanya saya berharap ini nanti kalau memang ingin mengangkat sebuah isu, ingin memperjuangkan tentang soal kesejahteraan masyarakat, turunlah ke masyarakat, lihat sendiri kondisi di masyarakat bagaimana, apakah benar
apa yang kita suarakan ini sudah mewakili suara masyarakat yang selama ini kita dengung-dengungkan, atau memang hanya sekedar untuk sekedar atau maksud saya sekedar mendengar informasi atau mendengar berita atau kabar burung, desas-desus bahwa masyarakat kita sedang menjerit. Padahal sebenarnya tidak. Nah, itu. Jadi sekali lagi saya ingin berharap kepada kawan-kawan baik di pemerintahan, kawan-kawan yang kaum cendekiawan, kemudian kaum alim ulama, rekan-rekan mahasiswa semua, mari kita duduk bersama, kita bicarakan persoalan kesejahteraan masyarakat, kesenjangan sosial. Jadi saya yakin dengan adanya kesejahteraan masyarakat, hal-hal yang tadi biasa kita ributkan itu tidak akan lagi terjadi. Yakinlah. Karena seperti yang saya katakan tadi, yang paling mendasar ini adalah soal kesejahteraan masyarakat. Jadi hak-hak masyarakat ada yang sudah dihilangkan. Kita minta ini supaya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Banyak tanah-tanah untuk daerah kami sendiri, daerah Kutai. Saya tinggal di Desa Jembayan. Ini lahan banyak dikuasai oleh pemerintah. Kemudian ada pihak perusahaan yang memang perusahaan juga tidak akan bisa menguasai kalau tanpa seizin dari pemerintah. Nah, di sini ada kekeliruan dalam mengambil kebijakan dari pemerintah. Mestinya masyarakatlah yang diberikan peluang untuk menguasai lahan, kemudian akan bekerja sama dengan pihak investor atau pihak perusahaan mana, konglomerat atau pihak pemerintah yang ingin mengelola lahan tersebut. Lahannya sudah nyata, masyarakat bisa merasakan. Itu dimanapun kalau itu diterapkan, insya Allah ini akan berjalan. Ini itu saja dari saya. Mohon maaf kalau memang dalam penyampaian saya tadi ada hal-hal yang menyinggung, ada hal yang kurang berkenan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian aparat polisian, pihak TNI. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan tadi mungkin ini dianggap sebuah pelanggaran undang-undang. Tapi terakhir saya ingin mengingatkan kepada kita semua, adalah kita berpikir secara lebih bijak. Hentikan perdebatan yang saya pikir hanya membuang-buang energi saja. Mari kita sama-sama berpikir untuk membangun bangsa dan negara kita, untuk mensejahterakan negara dan masyarakat kita. Kemudian jangan terlalu berambisi untuk menjadi pemimpin, karena ambisi itulah yang akan nantinya membuat orang lupa, membuat orang serakah, membuat orang ingin menghalalkan segala cara. Jadi itu pesan dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sampai jumpa.